4. Angka ini jujur aja bener-bener tragis. Ya 4. Ini bukan cuma deretan angka di atas kertas ya, ini soal nyawa. Bayangin, 4 dokter magang atau internship di Indonesia meninggal dunia cuma dalam rentang tahun 2026 ini aja. Fakta ini bener-bener bikin kita harus stop bentar dan mikir, sebenarnya ada apa sih di balik layar program pendidikan medis kita? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah kasus yang bisa dibilang ngebuka mata seluruh negeri soal krisis sistemik yang udah di tahap darurat. Oke, mari kita bahas lebih dalam hal ini. Selamat datang di penjelasan kali ini. Kita bakal ngebedah secara objektif dan benar-benar detail soal temuan resmi dari Kementerian Kesehatan terkait meninggalnya Dr. Maita Aprilia Azmi. Ibaratnya kita bakal pakai kacamata investigasi buat ngelihat langsung fakta di lapangan, gimana respons institusi, dan yang paling penting, apa dampaknya buat keselamatan tenaga medis kita ke depannya. Jadi, ini dia peta jalan investigasi kita hari ini. Kita mulai dari tragedi dokter muda ini, terus masuk ke kronologi hari-hari terakhirnya, lanjut ke temuan resmi investigasi, akar masalah dan manipulasinya, sanksi dan audit medis, sampai akhirnya kita bahas reformasi sistemik yang menyeluruh. Yuk kita mulai. Bagian pertama, tragedi dokter muda. Kisah Dr. Maita Aprilia Azmi. Buat ngasih konteks, Dr. Maita Aprilia Azmi ini adalah seorang dokter muda yang baru berumur 25 tahun, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Beliau dapat penempatan magang di RSUD KH Daud Arif di Kuala Tunggal, Jambi. Laporan dari Ikatan Alumni ngebuka sebuah fakta soal beban kerjanya yang wah bener-bener di luar nalar. Coba kalian bayangin ya, beliau tugas di instalasi gawat darurat atau IGD dengan shift yang bisa sampai 12 jam setiap hari. Dan yang paling bikin kaget, selama 3 bulan full bertugas, Dr. Maita dilaporin gak dapat jatah libur akhir pekan sama sekali, 0 hari libur. Ini sih udah pasti bikin kelelahan fisik dan mental yang luar biasa parah kan? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kronologi hari-hari terakhirnya. Sebuah perjalanan yang sejujurnya sangat memilukan. Dan ini dengan sangat jelas mengilustrasikan gimana fatalnya kombinasi antara kerja nonstop dan telatnya penanganan medis. Tanggal 31 Maret, beliau udah lapor kalau badannya demam tinggi. Terus masuk tanggal 13 April, saking dropnya, Dr. Maita ini sampai harus diinfus pas lagi jaga shift. Bayangin, lagi sakit tapi tetap kerja pasca jaga malam di IGD. Puncaknya tanggal 15 April, teman-temannya nemuin beliau dalam kondisi linglung di bawah tangga kosan. Mau berangkat jaga padahal seragamnya aja belum lengkap dipakai. Akhirnya, beliau langsung dilarikan ke IGD. Yang paling miris di sini, dari tanggal 25 sampai 27 April, dalam kondisi paru-paru infeksi berat, Dr. Maita sama keluarganya terpaksa jalan darat lebih dari 700 km cuma buat nyari perawatan intensif, sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tanggal 1 Mei. Kata-kata ini diambil langsung dari voice note atau pesan suara yang Dr. Maita kirim ke temennya. Dengar bukti nyata kayak gini tuh bener-bener nampar kita soal realita di lapangan. Pesan ini bukan sekedar keluhan biasa ya. Ini jadi bukti nyata minimnya empati dan lambatnya respons dari staf pendamping di sana. Beliau udah ngerasa segan, ngerasa nggak enak. Padahal tubuhnya tuh udah ngasih sinyal kuat kalau kondisinya bener-bener udah limit. Lanjut ke bagian ketiga, temuan resmi investigasi dari Kemenkes. Fakta di lapangannya seperti apa? Jadi, tim investigasi gabungan yang dipimpin langsung sama Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan turun tangan langsung ke Jambi. Dan hasilnya, mereka nemuin rentetan pelanggaran yang benar-benar fatal. Pertama, jam kerja terbukti dimanipulasi sampai jauh ngelewatin batas maksimal, 48 jam per minggu. Kedua, nggak ada yang namanya hak libur mingguan. Ketiga, nah ini bahaya banget. Dokter magang dilepas gitu aja nanganin pasien IGD sendirian tanpa ada pengawasan yang benar. Keempat, ada semacam ketakutan luar biasa buat ngambil cuti sakit karena ancaman hukuman perpanjangan waktu magang. Dan kelima, ada masalah struktural soal insentif daerah yang kecil banget dan gak merata. Jadi, poin krusialnya adalah betapa berbedanya aturan di atas kertas sama kenyataan pahit di lapangan. Secara aturan resmi dari Kemenkes, dokter magang itu kan bukan pengganti dokter utama ya. Mereka ini statusnya masih belajar dan harus selalu di bawah pengawasan ketat. Tapi, realita yang ditemuin tim investigator, pas dokter magang lagi shift pontang-panting, oknum dokter organik atau dokter pembimbingnya malah ninggalin tanggung jawab. Ada yang nongkrong di kantin, ngerokok, atau bahkan enak-enakan tidur di ruang jaga. Sementara peserta magangnya kerja sendirian di IGD. Ini jelas-jelas pelanggaran berat, baik buat keselamatan pasien maupun prosedur klinis. Kita beralih ke bagian keempat,
manipulasi, dan akar masalah yang sebenarnya terjadi. Coba perhatiin bukti digital yang disita sama Inspektorat Jenderal Kemenkes ini. Ini tuh instruksi langsung dari oknum dokter pendamping berinisial J ke peserta magang. Dia terang-terangan nyuruh buat ngedit jadwal absensi biar kelihatan sesuai aturan, tepat sebelum tim Kemenkes nyampe buat sidak. Usaha buat nutup-nutupi dan ngerekayasa dokumen ini ngebuktiin satu hal, oknum pembimbing ini sadar sesadar-sadarnya kalau jadwal kerja paksa yang mereka terapin itu ilegal dan nyalahin prosedur. Terus kalian mungkin mikir, kok dokter-dokter muda ini nggak ada yang berani ngelawan atau lapor sih pas mereka sakit? Nah, jawabannya ada di satu istilah ini, prolong. Di sistem yang lama, ada aturan di mana kalau izin sakit lebih dari 4 hari, masa magang mereka bakal diperpanjang. Celakanya, aturan ini malah dijadiin senjata ancaman sama oknum pendamping. Ketakutan bakal kena sanksi prolong inilah yang bikin Dr. Maita dan teman-temannya tertekan abis-abisan. Mereka ngerasa dipaksa buat tetap narik shift di IGD, padahal tubuh mereka sendiri yang sebenarnya butuh diselamatkan. Masuk ke bagian kelima, sanksi dan audit medis. Apa tindakan tegasnya? Kemenkes nggak tinggal diam dan langsung ambil langkah tegas. Pertama, RSUD KH Daud Arif langsung dibekukan statusnya. Nggak boleh lagi terima dokter magang. Kedua, buat antisipasi, seluruh penempatan magang se-Indonesia untuk periode Mei 2026 di-stop sementara buat evaluasi total. Ketiga, Majelis Disiplin Profesi langsung gelar audit medis yang sifatnya rahasia. Tujuannya buat ngecek penanganan medis yang sempat diterimanya Dr. Maita, benar nggak sih prosedur pulangnya udah sesuai standar klinis? Dan keempat, sebagai bentuk tanggung jawab moral, Kemenkes ngasih beasiswa penuh sampai lulus buat adiknya Dr. Maita yang kebetulan sekarang juga lagi kuliah kedokteran. Dan bagian terakhir, bagian keenam, reformasi sistemik menyeluruh. Mari kita lihat bagaimana tragedi ini membangun perubahan. Tragedi ini bener-bener jadi momen bersih-bersih buat Kemenkes. Coba kita lihat di sini ya. Di aturan lama, jam kerja 40 jam seminggu tuh sering banget diakali pakai celah tambahan 20%. Sekarang, celah itu ditutup rapat, pokoknya ketat maksimal 40 jam seminggu, titik. Nggak ada ceritanya dirapel atau dipadatin. Hak cuti standar juga dinaikin lumayan drastis, dari cuma 4 hari jadi 10 hari. Dan yang paling penting, sanksi horor bernama prolong resmi dihapus. Sekarang kalau peserta magang sakit, mereka bebas ambil cuti medis tanpa takut masa magangnya diperpanjang, asalkan target kompetensi dasar mereka secara objektif udah terpenuhi. Selain soal jam kerja, masalah tutup mulut juga diberesin. Dulu, dokter magang tuh takut banget buat komplain karena ngeri karir mereka bakal dihambat sama pembimbing lokal. Tapi di sistem yang baru ini, Kemenkes ngebuka portal pelaporan digital khusus yang aksesnya langsung ke pusat. Jadi jalur ini bypass, alias ngelewatin pihak lokal. Dokter magang, atau bahkan orang tua mereka sekalipun, sekarang bisa laporin pelanggaran secara aman dan rahasia. Kemenkes juga mewajibkan semua dokter magang buat ngasih evaluasi penilaian ke rumah sakit dan pembimbing mereka di akhir program. Hal terakhir yang gak kalah krusial, urusan finansial. Ketimpangannya kerasa banget. Bantuan hidup standar dari Kemenkes itu kan antara 3,2 sampai 6,5 juta rupiah. Nah, di beberapa daerah yang tata kelolanya bagus, Pemdanya mau ngasih tambahan insentif sampai 5 juta rupiah per bulan. Tapi di tempat tugas Dr. Maita, mereka cuma dijanjiin duit ganti sewa kos yang dibayarnya juga kecil banget. Kedepannya, Kemenkes bakal nerapin standar minimal buat tunjangan daerah. Intinya, pemerintah nggak mau lagi tenaga medis muda kita dieksploitasi cuma buat jadi tenaga operasional murah sama pihak manajemen rumah sakit atau pemerintah daerah. Akhirnya kita sampai di penghujung analisis ini. Tragedi yang menimpa Dr. Maita ini udah melanjangin borok tata kelola dan budaya kerja di fasilitas kesehatan kita ya. Aturan di atas kertas emang udah dirombak habis-habisan biar lebih manusiawi dan melindungi dokter muda. Tapi ada satu pertanyaan kritis buat kita semua renungkan. Apakah regulasi baru ini bakal benar-benar memutus rantai budaya eksploitasi dan perpeloncoan medis yang udah mengakar puluhan tahun? Ataukah sistem lama ini bakal selalu nemuin celah baru buat bertahan? Yuk, kita sama-sama kawal terus implementasinya demi keselamatan garda terdepan kesehatan kita. Terima kasih udah ngikutin penjelasan ini.